Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Rahmat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Habibi wa Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah STPN 1 Atap 2 Cikatomas, yang saya hormati staf-staf guru Bapak STPN 1 Atap 2 Cikatomas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru oleh Ibu Gina Pujiama, SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, STPN 1 Atap 2 Cikatomas. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP 1 Atap 2 Cikatomas atau yang mewakilinya kepada Bapak Edi Sita Soma SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gina Pujiama SPD, untuk pemateri yang akan menyampaikan budaya positif untuk guru-guru di lingkungan SMPN 1 Atap 2 Cikatomas. Saya ucapkan terima kasih yang terhormat Ibu Wina sebagai pembawa acara, yang terhormat Ibu Bapak guru-guru SMPN 1 Atap 2 Cikatomas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat dan membawa hal positif untuk kemajuan budaya mengajar di sekolah kita SMPN 1 Atap 2 Cikatomas ini. Saya harap semua guru-guru di sini bisa memperhatikan dan bisa mengaplikasikannya nanti di sekolah kita. Kita adalah tim guru di sini, mudah-mudahan bisa seperti semuanya bisa seperti Ibu Gina. Dan saya selaku perwakilan kepala sekolah di sini, saya merasa bangga terhadap Ibu Gina Pujiama SPD. Beliau
merupakan guru yang kreatif, inovatif, dan punya kesemangatan untuk ingin membudayakan, ingin memberikan inspirasi terhadap guru-guru yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih terhadap Ibu Gina yang telah bersedia memberikan materi atau sharing terhadap guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan materi menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Epi Sundawati SPD. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya pemateri tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Gina Pujiama SPD. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakilinya, para Dewan Guru SMP 1 Atap
Atap 2 Cikatomas yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh rahmat ini dalam keadaan sehat walafiat dengan agenda yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru di SMPN 1 2 Cikatomas. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi inti, terlebih dahulu saya mau menyapa Bapak Ibu biar tidak ngantuk ya. Silakan makanan atau minuman yang ada di meja masing-masing untuk jadi kita santai saja sambil kita menyimak apa-apa yang akan saya sampaikan. Bolehkah Bapak Ibu sambil menyantap makanan ataupun minumannya? Oke, sudah seperti biasa ya Bapak Ibu, kita punya bukan semacam yel-yel tapi untuk mengecek kekompakan kita ya. Jadi kalau saya bilang SMPN 1 Atap 2 Cikatomas, bolehlah Bapak Ibu guru meresponnya dengan mengucapkan is the best ya. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, SMPN 1 Atap 2 Cikatomas. Sekali lagi ya, SMPN 1 Atap 2 Cikatomas. Oke, terima kasih banyak untuk kita semua. Nah, sebelum ke materi inti, di sini saya punya semacam game ya. Gamenya yaitu adalah ayo bermain kepala tangan. Silakan untuk berpasangan. Jadi dua orang terdiri dari orang, silakan untuk berpasangan. Kalau yang tidak ada pasangannya nanti boleh mencoba dengan orang yang ada terdekat dengan Bapak Ibu semua. Silakan sekarang berhadapan-hadapan dulu. Jadi ada si A dan si B. Silakan sekarang Bapak Ibu berperan siapa yang mau jadi si A dan siapa yang mau menjadi si B. Si A dulu, berarti si A yang mengepalkan satu tangan kanan dikepalkan. Bayangkan si A. Bayangkan di kepalan tangan tersebut, di dalam kepalan tangan tersebut ada suatu benda yang sangat berharga bagi kita ataupun bagi orang lain. Nah, sekarang versi B adalah mencoba untuk membuka kepalan tangan si A dengan berbagai cara. Boleh dengan menggelitik, boleh dengan memaksa untuk membukanya, atau boleh dengan bujuk rayuan secara verbal apapun. Siap Bapak Ibu? Oke. Kemudian si A boleh membuka atau menutup, tergantung dengan kemauan si A. Boleh dibuka ataupun ditutup. Oke, silakan. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu sudah ya? Sudah. Sekarang bergiliran, boleh berganti. Si B bagian mengepalkan tangan dan si A bagian mencoba untuk membujuk si B supaya mau membuka kepalan tangan tersebut. Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita lakukan barusan, yaitu tentang bagaimana atau ayo bermain kepalan tangan. Jadi intinya di antara Bapak Ibu tadi yang berperan sebagai si A ataupun si B, semuanya kan sudah mengepalkan tangan. Kemudian lawan pasangannya itu mencoba untuk membuka dengan paksaan, dengan boleh menggelitik ataupun dengan bujuk rayu. Nah, ketika kita mengepalkan tangan kita, kemudian ada orang lain yang memaksa untuk membuka tangan kita, kira-kira siapakah di sana yang mau membuka kepalan tangannya? Dipaksa. Apakah barusan Ibu membuka kepalan tangannya? Tidak. Ada tadi yang membuka kepalan tangannya? Tidak ada. Nah, jadi intinya untuk membuka kepalan tangan kita, untuk menjaga benda yang ada di kepalan tangan kita itu tergantung kepada posisi kontrol kita sendiri ya. Jadi ketika ada benda yang sangat kita jaga di kepalan tangan, meskipun orang lain memaksa dengan berbagai cara, kita memperjuangkannya supaya barang tersebut tidak bisa dibuka atau diambil oleh orang lain. Jadi intinya yang mampu mengontrol diri kita sendiri itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Jadi
yang mampu mengontrol apapun, baik itu dari dalam diri kita atau dari luar diri kita, itu yang mampu mengontrol adalah diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam diseminasi ini ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari kedelapan konsep inti budaya positif ini, kira-kira hal apa yang baru Bapak Ibu dengar ataupun yang baru Bapak Ibu kenal dari kedelapan konsep inti budaya positif ini? Yang baru kali ini Bapak Ibu mendengarnya atau melihatnya? Yang mana? Segitiga restitusi ya. Kalau yang ujungnya itu sudah sering sekali ya kita dengar atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang baru Bapak Ibu kenal itu adalah segitiga restitusi. Oke, nanti dijelaskan. Berikutnya adalah di sini ada miskonsepsi teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi ada miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru sering kali bahwa guru itu yang harus mengontrol siswanya. Jadi ini merupakan sebuah miskonsepsi. Contohnya misalkan di kelas si anak tidak mau masuk ke kelas kita yang mengontrol. Ayo kamu harus masuk ke kelas ibu misalkan. Ibu pokoknya tidak mau tahu, kamu harus masuk ke kelas ibu. Nah, di sana betul sekali bahwa guru tersebut adalah mengontrol siswa, padahal siswa juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, siswa tersebut bisa menurut untuk ikut ke kelas kita. Namun itu artinya si siswa bukan mengontrol dirinya sendiri, tapi dia sadar bahwa dia lagi dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul apa salah Bapak Ibu? Bahwa ketika kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kurang tepat ya Bapak Ibu. Mengkritik atau membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contohnya misalkan ada di sekolah ini misalkan ada beberapa siswa yang kelakuannya atau perilakunya bukan menyeleweng, tapi tidak menaati peraturan. Contohnya misalkan kejadiannya ada si anak datang ke sekolah terlambat. Kita sebagai guru biasanya, kamu datang ke sekolah terlambat. Tahu kan aturannya di sini bahwa harus datang ke sekolah itu pada jam 7.30. Itu pemahaman kita seolah-olah kita itu benarnya, bahwa mengkritik ataupun membuat anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal hal itu merupakan perbuatan yang kurang tepat. Jadi kita harus tahu dulu apa latar belakang anak tersebut datang ke sekolah, apa masalahnya misalkan di rumah, latar belakangnya apa. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar Bapak Ibu orang dewasa itu berhak untuk memaksa? Seharusnya bagaimana kira-kira? Harus secara sesuai. Boleh siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kurang tepat ya. Seharusnya bagaimana kira-kira siapa di sini yang mau memberikan pendapatnya? Boleh.
Mau Buya atau Pak Aceh? Apakah betul bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tidak. Silakan Pak. Tidak punya hak orang dewasa untuk memaksa. Harusnya ketika menghadapi masalah itu harus diedukasi dulu apa permasalahannya. Ketika kita sudah menemukan permasalahan, dikasih solusi. Seperti itu mungkin gambaran untuk sementara. Oke, terima kasih Pak Aceh yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi orang dewasa itu tidak berhak untuk selalu memaksa anak-anaknya, karena anak-anak juga punya kebebasan karakter pilihan sendiri. Nah, kita hanya mampu mengontrol anak tersebut ya, supaya tidak berperilaku ke arah yang kurang baik. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau yang tadi miskonsepsi, sekarang ini kita rubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi di sini ada bagaimana cara kita, pola berpikir kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita sama itu menurut teori kontrol. Menurut stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi dari pola pikir kita bahwa kebutuhan itu sama, kita harus rubah ke pola pikir bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Oke. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya, karena semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oke, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut teori stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, rubah pola pikir itu menjadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kalau sekarang Ibu masih punya pola pikir yang seperti itu, ayo kita secara bertahap berubah pola pikir dari stimulus respon yang tadi kita rubah menjadi ke teori kontrol. Oke, berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya siapa yang harus mengontrol diri sendiri? Ya, seperti tadi yang permainan cobalah buka kepala. Nah, jadi yang mampu mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang mampu mengontrol diri orang lain juga. Hanya kita sendiri. Ya. Berikutnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga orang lain tidak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul apa salah? Pemaksaan ada ketika kita gagal. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari di kelas. Anak, misalnya ketika kita melakukan tesnya, baik itu tes formatif ataupun tes sumatif, ada beberapa anak yang misalkan nilainya tidak tuntas, maka kita kepada anak tersebut, kamu gagal. Maka di sana anak itu akan merasa sakit hati. Nah, seharusnya kita harus melakukan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi maksudnya kita itu tidak langsung menjadi, oh kamu nilainya kecil, belum sampai ke kriteria atau KKM. Tapi kita sebagai guru harus memberikan pilihan-pilihan yang baik kepada peserta didik kita. Contohnya misalkan kamu misalkan lihat soal yang masih belum tuntasnya, berarti kita menekankan kepada anak tersebut bahwa kamu harus lebih menekankan atau menguasai materi ini, atau bisa juga diberikan pilihan lain. Misalkan tesnya si anak tersebut tesnya mampunya secara melalui misalkan
game-game yang lebih interaktifnya, karena setiap anak itu memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda. Jadi kita tidak boleh menjudge anak bahwa kamu itu adalah manusia yang gagal, karena itu efeknya kepada anak tersebut akan merasa sakit hati dan dia tidak mau untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Oke, yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah. Kita rubah menjadi model berpikir menang. Jadi sekarang tidak ada kamu misalkan kepada oh kamu menang. Di sini artinya menang dalam artian mampu mengerjakan pelajaran. Dan kamu misalkan yang nilainya di bawah, kamu adalah kalah. Jadi tidak boleh kita sebagai guru khususnya tidak boleh berpola pikir menang kalah, tetapi semuanya harus menang. Meskipun anak tersebut belum mampu mencapai apa yang seharusnya dicapai ya, tujuan bersama. Jadi apresiasi anak tersebut meskipun kenyataannya anak tersebut memiliki kekurangan, apresiasi oleh kita bahwa semua peserta didik itu adalah menang dalam artian menang. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan seputar perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ayo mulai dari sekarang kita rubah mindset kita yang awalnya menggunakan stimulus respon, kita rubah ke teori kontrol. Ya Bapak Ibu, tidak seharusnya langsung bisa berubah, tapi kita boleh secara bertahap bersama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada apakah makna disiplin? Ada yang tahu kira-kira apa disiplin itu Bapak Ibu? Kira-kira disiplin yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu, disiplin itu berhubungan dengan apa? Aturan. Ya, betul sekali. Jadi disiplin itu yang ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbersit dalam pikiran kita adalah aturan. Aturan berarti ketika kita mendengar aturan itu identik dengan pemaksaan aturan. Contohnya di sekolah kita kan memiliki aturan yang tata tertib. Berarti di sana anak dipaksa untuk seolah-olah anak tersebut dipaksa untuk mematuhi aturan sekolah yang sudah ada. Nah, di sini makna disiplin dikutip dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dihargai. Jadi maksud disiplin ini adalah tujuannya supaya anak didik atau peserta didik kita itu mencapai sebuah tujuan dan apa yang ingin dia hargai. Oke, berikutnya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Betul apa tidak? Nah, jadi dalam pola pikir kita, ketika mendengar kata disiplin itu seolah-olah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi ya, ada aturan sekolah. Jadi di sini anak seolah-olah dipaksa untuk mematuhi peraturan sekolah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanannya. Sudah sering kali kita lihatnya bahwa anak-anak ketika ayo nah sekarang kita sholat duha atau sholat zuhur bersama-sama. Setiap hari ya Bapak Ibu selalu memberikan atau mendampingi anak-anak kita supaya mereka untuk ikut sholat duha. Nah, di sana anak-anak seolah merasa tidak nyaman ya. Kenapa? Karena itu seolah-olah dipaksakan oleh mereka. Anak-anak itu belum ada motivasi dari dalam dirinya sendiri, ya. Bukan dengan apa
menghargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk disiplin, khususnya disiplin sekolah. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut. Ada juga yang disebut dengan disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melalui kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, jadi maksud dari kata disiplin adalah pendekatan kepada anak supaya anak tersebut mampu mengontrol dirinya sendiri dalam upaya untuk menentukan kepercayaan diri. Di sana ada beberapa penjelasan. Yang pertama, jadi disiplin ini harus diimplementasikan tanpa kekerasan dan juga tanpa ancamannya. Kalau misalkan kemarin kita untuk menerapkan disiplin kepada anak itu kita menggunakan kekerasan, misalkan ada menemukan anak di sekolah yang pakaiannya tidak dimasukkan ke celana, kita langsung misalkan tanpa memberikan dulu nasihat secara verbal, langsung ditampar atau diancam, kamu pakaiannya tidak selalu dimasukkan ke celana, awas kalau kamu besok selalu seperti ini akan ibu keluarkan misalkan dari sekolah. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik itu tidak boleh, meskipun tujuannya untuk mendisiplinkan anak, tetapi kita tidak boleh mengancam ataupun secara kekerasan dalam meningkatkan atau menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Nah, jadi tujuan yang kedua untuk menerapkan disiplin positif itu peserta didik harus diajarkan untuk memahami konsekuensi. Jadi harus diberitahukan, misalkan kamu gaya rambutnya seperti itu tidak sesuai dengan tata tertib, konsekuensinya adalah besok misalkan pihak sekolah akan mengundang ahli potong rambut dari luar dan semua peserta didik yang rambutnya tidak sesuai aturan akan dirapihkan oleh ahli cukur tersebut. Nah, jadi anak diberitahukan misalkan kalau kamu melanggar A, ini konsekuensinya. Jadi harus diberitahu konsekuensinya apa ketika mereka melanggar aturan di sekolah. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi ini yang terakhir, tujuan dari kita menerapkan disiplin positif itu untuk menumbuhkan atau memberdayakan peserta didik melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri tanpa ancaman atau kekerasan dari pihak lain. Oke? SMPN 1 Atap 2 Cikatomas? Yes. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalkan semua warga sekolah baik itu peserta didik, kemudian guru-gurunya sudah disiplin, di sini artinya disiplin positif, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nah, yang kita percayai di sini adalah yang sering kita sebut profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Semuanya ada berapa? Ada 6. 1 Unia. Kebinekaan global. Yang pertama menurut Bunya berkebinekaan global. Yang kedua Bapak Ibu? Mandiri. Yang ketiga kreatif. Yang keempat gotong royong. Yang kelima beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kita kan sekarang di kelas 7 itu menggunakan kurikulum merdeka, yaitu mandiri berubah ya, mandiri berubah. Jadi di sini ada beberapa
dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi ketika semua warga sekolahnya sudah menerapkan disiplin positif, maka dengan sendirinya kebajikan universal akan tumbuh tanpa paksaan dari siapapun. Maka otomatis yang 6 tersebut akan tumbuh dalam diri semua warga sekolah. Nah, nilai kebajikan merupakan sebuah payung besar, dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan yang tadi yang 6 itu merupakan sebuah payung besar atau fondasi kita dalam melakukan perilaku apapun. Nah, di sini ada seorang pakar yang bernama Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gossen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, jadi kita sudah, kalau dalam diri kita sudah terdapat nilai-nilai kebajikan yang tadi, maka motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri kita itu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa paksaan orang lain, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dari tadi itu tanpa paksaan siapapun kita mampu mengontrol diri dan tumbuhlah motivasi dari dalam diri kita dengan tujuan untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah konsep inti dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar? Makan. Apalagi? Rumah. Apalagi? Pakaian. Berikutnya, kalau Bapak Ibu, kalau yang ini kan sudah menikah ya semua, sudah menikah ya semua. Apakah ketika kita bersama pasangan kita, apakah itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi? Kebutuhan batin bersama pasangan kita? Apakah itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi untuk melangsungkan kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi ketika kita dengan pasangan kita itu merupakan sebuah kebutuhan batin yang harus dipenuhi oleh kita. Nah, jadi kalau ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka kehidupan kita itu tidak akan berjalan secara normal. Betul apa tidak? Betul ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tadi misalkan Ibu Yuli kan sekarang lagi LDR ya, atau long distance relationship. Nah, suaminya kan sekarang di Ambon ya, jauh sekali. Nah, untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar Bu Yulia, maka Bu Yulia terbanglah ke Ambon untuk memenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar Bu Yulia. Lanjut. Nah, berikut adalah apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Apa saja contohnya? Berkaitan dengan pakaian. Nah, pakaian kita misalkan ini pakaiannya kalau ibu mau seragam terus ya. Jadi ketika kita mau membeli pakaian itu usaha kita untuk memenuhi kebutuhan kita
dalam bentuk bertahan hidup atau survival, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Keamanan, contoh di sekolah atau di kelas. Ada anak yang tadi kejadian tadi ya, yang masih baru kejadian tadi. Ada anak yang mencuri suatu barang, ya, yang mencuri suatu barang di warung dan dia ketahuan oleh pemilik warung tersebut. Nah, setelah kita telusuri dan kita ketahui kronologinya, ternyata anak tersebut sudah menjadi seorang perokok, ya, perokok, meskipun dia masih di usia SMP. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya dia merokok, karena dia belum mampu membeli rokok tersebut dengan uangnya sendiri, maka dengan segala cara dia lakukan, yaitu dengan cara mengambil atau mencuri dari warung orang. Nah, jadi di sana usaha si anak mencuri itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh yang lain, misalkan di kelas ada anak yang selalu mengantuk ketika pelajaran, saya khususnya bahasa Inggris, selalu mengantuk, mau di jam pertama ataupun di jam terakhir dia selalu mengantuk atau sampai tidur pules di kelas. Nah, ketika saya telusuri kenapa, apa penyebabnya dia selalu tidur di kelas, ternyata dia di rumahnya malamnya itu selalu main game. Nah, main game berarti main game tersebut merupakan cara anak untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, yang kedua, ada yang disebut dengan kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya bekerja sama dalam kelompok. Kita kan sebagai guru ketika melaksanakan KBM di kelas itu suka menyampaikan atau menyajikan materi secara bervariasi, ya, inovatif dan kreatif. Bisa dengan cara kerja kelompok, dibagi, misalkan kelompoknya 5 orang. Nah, di sana di satu kelompok misalkan ada anak yang tidak mau bergabung dan mengerjakan tugasnya dengan teman yang ada di kelompok tersebut. Maka si anak tersebut bilang, "Ibu, saya tidak mau satu kelompok dengan si B karena misalkan saya mah bukan teman dekatnya si B." Nah, maka kita sebagai guru harus bisa memposisikan anak tersebut. Misalkan kalau anaknya tidak mau berkelompok dengan si B, maka kita jangan memaksakan. Kembalikanlah anak tersebut ke teman dekatnya, biar dia merasa bisa bekerja kelompok secara baik. Jadi kita tidak boleh memaksakan membagi kelompok tanpa anak tersebut merasa nyaman dengan kelompok tersebut. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atau kemampuan, atau sering disebut power. Jadi kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan berkaitan dengan harga diri, pemimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Nah, sering sekali ya Bapak Ibu kita temukan ketika pembelajaran ada anak yang selalu ingin tampil ke depan. Pernah Bapak Ibu menemukan anak seperti itu? Dia selalu ingin tampil ke depan. Maksud di sini tampil ke depan adalah selalu ingin mengerjakan. Berarti yang pertama dia mampu, yang kedua bahwa dia itu ingin dihargai oleh orang lain. Seperti yang kurang kayak siswa yang pakai. Jadi selain dia itu pintar, dia ingin dihargai oleh orang lain, dan juga dia itu termasuk ke dalam siswa atau anak yang berprestasi. Jadi itu termasuk dalam kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita harus apresiasi anak yang selalu tampil ke depan atau selalu mau mengerjakan tugasnya ke depan. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan.
kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, contohnya di sini ada sikap mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, misalkan di sini bermain sambil belajar, kemudian harus diselipkan dalam pembelajaran itu harus ada ice breaking. Apa manfaatnya kita harus bermain sambil belajar? Supaya si anak tersebut ketika mengikuti pembelajarannya dia akan merasa senang, ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya metode pengajar itu tidak hanya ceramah saja. Jadi kita harus kreatif, karena kan di awal waktu pembelajaran kita sudah melaksanakan yang disebut dengan assessment, diagnostik, non kognitif. Jadi tujuannya untuk mengetahui gaya belajar siswa. Jadi gaya belajar itu kita gunakan boleh kinestetik, boleh visual ataupun audio visual. Jadi kita tidak hanya ceramah saja. Oke, itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah yang disebut dengan motivasi eksternal. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Jadi kalau eksternal berarti motivasinya datang dari luar, sedangkan internal itu datang dari diri kita sendiri. Nah, apa itu motivasi eksternal? Nah, di sini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi fungsi dari motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu contoh kalimat tanyanya untuk menyatakan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, jadi motivasi eksternal yang kedua tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan. Contohnya, misalkan yang saya temukan di kelas saya, karena setiap pembelajaran atau melaksanakan tes baik formatif atau sumatif, saya selalu memberikan reward and punishment. Nah, jadi ketika si anak itu nilainya bagus, maka saya akan memberikan reward. Nah, ada juga itu merupakan bentuk contoh motivasi eksternal. Jadi si anak itu semangat mau menghafal karena supaya nilainya itu tinggi, dan misalkan Ibu Gina akan memberikan reward berupa coklat misalkan. Jadi motivasi yang ada dalam diri anak itu merupakan motivasi eksternal karena dia ingin mendapatkan imbalan. Oke, yang terakhir yang ketiga, motivasi internal. Nah, jadi motivasi ini merupakan hal yang penting untuk menumbuhkan disiplin positif. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai harapan kita. Nah, contoh pernyataannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh yang lain, tidak hanya di anak ya Bapak Ibu, kita sendiri kenyataan kita. Misalkan kita datang ke sekolah, apakah selalu tepat waktu atau terlambat? Kadang-kadang ya, kadang-kadang pagi-pagi, kadang-kadang juga kesiangan. Nah, apakah yang disebut kadang-kadang tadi, kadang-kadang pagi-pagi, kadang-kadang kesiangan, apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya? Ada. Coba siapa di sini yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan tersebut? Jadi berarti belum konsisten ya, kita belum konsisten untuk datang ke sekolah itu. Kadang-kadang terlambat, kadang-kadang tepat waktu. Kira-kira faktornya apa saja? Boleh di sini Bu Nia mau menyampaikan pendapatnya.
Kadang pagi kan sudah tahu bahwa masuk sekolah itu jam sekian, maka diusahakan untuk pagi. Tapi kadang saya kadang kalanya itu kesiangan, mungkin malamnya itu melakukan sesuatu hal, baik itu tugas sekolah atau apa, terus tidurnya malam sampai jam 12 atau jam 11. Karena kalau saya tidur malam otomatis bangunnya pun itu siang, sekitar jam setengah 5 atau jam 5. Kalau tidurnya cukup jam 8 atau jam 9 sudah tidur, jam 3 pun itu sudah bangun. Jadi karena saya udah ibu rumah tangga, jadi melakukan sesuatu hal dulu kan sebelum berangkat sekolah itu. Kalau dari jam 3 melakukan sesuatu hal pekerjaan rumah, otomatis jam setengah 6 itu sudah selesai. Tapi kalau bangunnya setengah 5, jam 5, otomatis pekerjaan rumah harus selesai dulu. Itulah saya belum profesional ya. Seharusnya harus tinggalkan dulu pekerjaan rumah, karena harus tahu bahwa saya ini harus dari sini sudah sekolah. Tetapi itulah saya kadang-kadang tidak profesional karena diselesaikan dulu pekerjaan rumah baru berangkat ke sekolah. Jadi kebenaran, nah itulah kesalahan saya karena kadang-kadang tidak berprofesional. Tepuk tangan dulu dong buat ibunya. Pemaparan yang sungguh luar biasa ya, menjelaskan kenapa kita sebagai guru itu kadang datang ke sekolah tepat waktu, kadang juga terlambat. Nah, jadi tadi Bu Ia memaparkan, jadi sesuai dengan niatnya dan niat masing-masing. Kalau niat kita mau pagi, maka diusahakan contohnya tadi Bu Ia bangun jam 3 nih. Bangun jam 3. Tetapi kalau kita niatnya sudah mau siang, maka kita juga bangunnya ke siang. Berarti itu tumbuh dari motivasi diri sendiri kita. Nah, tapi ada juga yang contoh seperti ini, misalkan ini Pak, di sini Pak tidak ada. Saya pagi ini mau datang ke sekolah pagi-pagi karena Bapak kepala sekolahnya selalu datang pagi-pagi. Ada juga, besok Bapak kepala sekolah tidak akan ke sekolah, saya juga ikutan tidak datang ke sekolah. Atau misalkan besok Bapak kepala sekolah tidak akan ke sekolah, saya hanya saja datang ke sekolahnya. Yang penting kan bagian ngajarnya jam 9.30, saya juga datangnya ke sana akan jam 9. Berarti itu mah ada faktor dari eksternal dari orang lain. Jadi kuatan yang mana? Motivasi eksternal atau internal? Motivasi internal. Kenapa lebih kuat motivasi internal daripada eksternal? Kembali lagi yang tadi, karena yang mampu mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Tidak mampu dipengaruhi oleh Bapak kepala sekolah mau datang pagi, mau datang siang. Kalau motivasi internal kita sudah kuat, pasti kita datang ke sekolah selalu pagi. Mau itu belajar jam ngajarnya jam berapapun, kita datang ke sekolah pagi. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi di sini yang lebih kuat adalah motivasi internal atau intrinsik. Nah, ini motivasi internal. Motivasi perilaku manusia, jadi itu ada dua, ada motivasi eksternal, itu datangnya dari luar, bisa dari orang lain, kepala sekolah atau siapapun. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal, itu datang dari diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang mampu mengontrol atau mengendalikan diri sendiri. Oke, berikutnya, di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Pernah mendengar nggak apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Pernah mendengar? Apa di sini dari ketiga kata ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang baru Pak Mas Ibu ingat?
restitusi. Jadi apa itu restitusi ya? Kalau hukuman berarti erat kaitannya dengan pelanggaran. Jadi di sini hukuman itu termasuk dalam identitas gagal. Jadi kita tidak boleh melakukan hukuman kepada anak didik kita di sekolah. Tidak boleh melakukan hukuman karena hukuman merupakan sebuah identitas yang gagal. Contohnya yang pertama, efek atau sebab dari hukuman. Yang pertama adalah murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, karena saya tidak mau dihukum, maka disembunyikan kesalahannya itu. Nah, kalau konsekuensi, si murid atau anak belajar taat peraturan karena dia sudah tahu ketika dia melanggar sebuah aturan konsekuensinya ini. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi antara murid dan guru sama-sama untuk memecahkan masalah. Jadi tidak hanya menyembunyikan kesalahan ataupun taat aturan, tapi si anak itu berkolaborasi dengan guru bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, itu yang disebut dengan restitusi. Contoh yang lain, hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Sering kita temukan ya, kalau guru-guru sekarang mah tidak ya, dengan membayar kesalahan. Misalkan si anak melakukan kesalahan, nah hukumannya kamu harus lari 10 keliling di lapangan sekolah. Itu termasuk ke dalam hukuman. Tidak boleh itu ya besok mah. Kalau konsekuensi contohnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi dikuatkan dengan hal-hal yang positif. Kalau restitusi, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak tahu ketika dia mendapatkan permasalahan diselesaikan oleh guru, si anak juga tahu bahwa dirinya sendiri yang harus memegang kendali kontrol, harus dipecahkan sendiri. Berikutnya, kalau hukuman itu dampak pada muridnya, murid akan marah. Ketika murid kena hukuman itu pasti murid akan marah. Kemudian murid akan merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Jadi efek ketika murid kena hukuman dia akan marah, kemudian mengasingkan diri dan harga dirinya seolah hilang. Nah, itu efek dari hukuman. Sedangkan yang konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Sedangkan yang restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, terakhir, hukuman tiba-tiba tidak diharap tiba-tiba. Jadi hukuman itu datang secara tiba-tiba tanpa direncana. Oh, kamu datang terlambat. Sekarang kamu harus membersihkan toilet. Nah, berarti itu hukuman. Datangnya itu secara tiba-tiba tanpa direncana baik oleh guru ataupun oleh anak dan sangat melukai perasaan peserta didik. Oke. Kalau konsekuensi sudah diketahui atau sudah direncanakan sebelumnya, kemudian masuk akal. Masuk akal di sini berarti tahu misalkan kalau kesiangan konsekuensinya dia akan ketinggalan jam pelajaran. Sedangkan yang restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, jadi kalau si anak mendapatkan masalah, maka kita sebagai guru undang anak tersebut, bisa berbicara secara face to face, ditanyakan dulu apa latarnya anak melakukan hal tersebut dan bagaimana solusinya. Jadi solusinya dicarikan bersama-sama antara anak dan guru. Kemudian diberitahukan kepada siswa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah dia langgar. Jadi si anak dituntun untuk mengetahui keyakinan apa yang sudah dia langgar. Itu untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui pemahaman antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, nah kira-kira sekarang apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah tetap menghukum
atau memberikan konsekuensi atau mengimplementasikan restitusi ketika menghadapi anak yang mendapatkan masalah. Nah, kalau konsekuensi sudah saya terapkan, kalau restitusi mungkin belum, nanti kedepannya saya akan coba untuk restitusi. Nah, oke. Jadi karena sekarang kita sudah tahu ya efek dari hukuman apa, kemudian konsekuensi apa dan restitusi apa. Ayo secara bertahap kita merubah pola pikir kita untuk memecahkan masalah anak itu dilaksanakan secara bersama-sama, mulai dari ditanyakan dulu apa alasannya, kemudian tujuannya apa anak melakukan hal tersebut, dan dicarikan solusinya supaya anak tersebut mampu memecahkan masalah yang ia hadapi. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi guru harus memiliki posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi posisi guru itu sebenarnya ada 5. Yang 5 ini mulai dari penghukum sampai manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Pemantau. Oke, pemantau. Ada di sini yang selalu menjadi posisinya itu penghukum? Pemantau teman. Apalagi? Manajer? Ajar. Oke. Sekarang kita lihat pemaparannya. Mari kita beralih ke budaya posisi. Nah, kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Karena suasana yang positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Betul sekali ya Bapak Ibu. Kalau suasana positif, maka pembelajaran akan berlangsung secara kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungan. Jadi intinya, kalau semua warga sekolah ini sudah menerapkan budaya positif, maka lingkungan sekolah juga akan timbul menjadi sekolah yang berbudaya positif. Jadi kita bertahap mulai dari diri kita sendiri, kemudian anak-anak, teman sejawat, sehingga sekolah kita menjadi sebuah sekolah yang berbudaya positif. Nah, di sini pengertiannya, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada filosofi dari Ki Dewantara, yaitu menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas oleh perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang disebut dengan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi yang disebut merdeka itu adalah mampu memerdekakan atau memerintah diri sendiri. Jadi itu yang disebut dengan merdeka. Jadi tidak hanya bebas dari perintah orang lain, tetapi kita harus mampu memerdekakan diri sendiri. Selanjutnya adalah berikutnya adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu dengan cara membentuk keyakinan kelas. Nah, kita kan sering mendengar dengan peraturan. Tadi aturan itu hubungannya dengan pemaksaan. Ada juga sekarang disebutnya itu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas lebih bisa menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan kelas.
Nah, ini contohnya peserta didik. Jadi langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas itu yang pertama adalah ada curah pendapat. Di sini artinya curah pendapat dari semua peserta didik. Misalkan mau membentuk keyakinan kelas bahasa Inggris ya, misalkan di mapel saya karena kebetulan saya tidak memegang wali kelas, maka saya akan membentuk keyakinan kelas bahasa Inggris. Langkah yang pertama adalah curah pendapat bersama siswa. Jadi di sini artinya semua siswa dilibatkan untuk memberikan pendapat tentang keyakinan kelas dengan cara menuliskan kalimat-kalimat yang ingin disampaikan oleh siswa tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di kelas bahasa Inggris. Kemudian langkah yang kedua, setelah anak-anak menuliskan kalimat atau pernyataan untuk keyakinan kelas, langkah yang kedua adalah si anak menempelkan pernyataannya misalkan di papan tulis. Setelah itu, setelah pernyataan semuanya ditempelkan di papan tulis, maka kita sebagai guru dan peserta didik menganalisis pernyataan mana yang sama. Biasanya kan semua peserta didik itu ada pendapat yang sama. Kalau kita menemukan pendapat yang sama tentang pembentukan keyakinan kelas, maka kita ambil satu saja. Misalkan si A pendapatnya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Si C pendapatnya sama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka kita ambil satu saja, tidak usah kedua-duanya dimasukkan atau diturunkan ke kalimat positif, ambil saja kalau yang sama itu satu pendapat. Setelah itu, setelah dianalisis semua pendapat dari siswa, baru diturunkan ke kalimat positif. Kalimat positif itu misalkan jangan pendapat dari siswa jangan membuang sampah sembarangan, maka rubah menjadi kalimat positif menjadi harus membuang sampah sembarangan. Jadi diturunkan dulu dari yang kalimatnya negatif, diturunkan menjadi kalimat positif. Setelah diturunkan menjadi kalimat positif, dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar kritis. Contohnya ya kita ambil tadi satu ya, harus membuang sampah sembarangan. Berarti nilai kebajikannya kira-kira apa? Kebersihan. Maka tuliskan di kertas baru atau post-it baru nilai kebajikan yang pertama yaitu kebersihan. Kemudian ada juga pendapat dari siswa lain, misalkan harus datang ke sekolah tepat waktu. Maka nilai kebajikan dari pernyataan itu adalah disiplin. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibentuk dari nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan pernyataan-pernyataan yang lain, tapi harus nilai-nilai kebajikan. Kenapa harus nilai-nilai kebajikan? Karena nilai-nilai kebajikan mencakup beberapa kegiatan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Setelah itu, baru keyakinan kelasnya yang berupa nilai-nilai kebajikannya ditempel, bisa di kertas plano atau di kertas apa namanya, karton atau dibuat menjadi poster, dan harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta didik dan guru tersebut. Misalkan kalau gurunya memegang kelas 7A, berarti harus ditandatangani dan disepakati oleh semua peserta didik kelas 7A dan wali kelasnya sendiri ikut menandatangani. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelasnya ditempel di dinding, di tempat yang mudah ditemui. Kenapa? Karena supaya anak tersebut selalu membaca dan melihat keyakinan kelas. Oke, itu untuk keyakinan kelas. Nah, ini contohnya. Misalkan nilai kebajikannya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Contoh-contoh nilai kebajikannya. Nah, berikut ada contoh penerapan dikutip dari laman YouTube Kemendikbudristek. Nah, yang terakhir adalah yang disebut dengan restitusi. Nah, tadi Bapak Ibu di awal bertanya-tanya ya, apa itu restitusi? Oke, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi dibuat restitusi itu menjadi sebuah segitiga. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa cara tadi disebut segitiga restitusi? Karena ini bentuknya diibaratkan sebuah segitiga. Jadi segitiga itu ada berapa sisi? Ada 3. Sisi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contohnya seperti apa realnya dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan menstabilkan identitas. Contohnya misalkan di waktu-waktu yang lalu saya sudah mewawancarai 2 orang peserta didik yang kebetulan mereka melakukan kesalahan. Yang pertama itu ketika seorang anak yang bernama Ulfi marah di kelasnya karena tugasnya dicontek oleh Dika kalau tidak salah. Sampai-sampai Ulfi marah dan menggebrak meja karena dia tidak mau tugasnya dilihat oleh Dika. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bukan hanya menyalahkan Dika ataupun menyalahkan Ulfi, tapi yang pertama kita panggil anak tersebut dengan menanyakan alasan kenapa si anak tersebut marah dan sampai menggebrak meja. Kemudian itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi ditanyakan alasannya, faktornya kenapa kamu sampai marah dan sampai menggebrak meja. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi seperti ini memvalidasi tindakan yang salah. Kamu itu tidak salah, misalkan Ulfi. Kalau ibu juga ada di posisi Ulfi, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama karena kita tidak mau hasil tugas kita itu dicontek oleh orang lain. Itu yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ditanya kepada anak tersebut, tadi kan sampai marah dan menggebrak meja. Ulfi, apa yang sudah keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian si anak akan menyampaikan sendiri bahwa keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah saya tidak mampu untuk mengendalikan diri atau emosi diri sendiri. Nah, jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi. Mulai dari langkah pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar. Ya. Nah, ini ada contoh pernyataannya ketika kita mau menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan hal kesalahan seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut. Jadi harus distabilkan dulu apa yang dia alami. Oke, yang kedua tadi ada validasi tindakan yang salah. Contoh pernyataannya adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian contoh yang lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di bagian validasi tindakan yang salah itu kita tanyakan alasannya. Alasan dia tadi menggebrak meja sampai marah itu alasannya yaitu karena dia tidak mau tugasnya itu dicontek oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai keyakinan yang sudah kamu langgar. Jadi nanti si anak sadar sendiri bahwa keyakinan ini yang sudah saya langgar.
Nah, agar lebih memahaminya, mari kita saksikan video tentang penerapan segitiga restitusi yang dikutip dari laman YouTube Kemendikbudristek. Ayo bersama kita saksikan cara penerapan segitiga restitusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan yang sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mendengar saat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mereka yang bertemu. Sudah selesai ya Bapak Ibu menyaksikan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas dengan mendengarkan dulu dari cerita dari si anak, dengarkan dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tanyakan alasan apa dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, kelas, dan rekan guru yang ada di SMPN 1 Atap 2 Cikatomas. Semoga kita bisa merubah paradigma kita yang tadinya kita menjadi posisi penghukum menjadi posisi manajer. Kemudian yang tadinya kita suka melakukan hukuman, kita beralih menjadi menerapkan segitiga restitusi. Nah, ayo kita semuanya bisa merubah pola pikir kita secara bertahap mulai dari diri sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gina yang sudah menyampaikan tentang budaya positif yang harus kita hadapi baik di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan bersama peserta didik dan saling menghargai satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu bila mana ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Tidak ada yang ditanyakan, Bunya, Bu Yulia. Ya, silakan Ibu. Apa dengan secara restitusi semua anak akan bisa berubah untuk memperbaiki apa yang dia lakukan? Silakan Nania. Setelah tadi mendengarkan penjelasan dengan cara segitiga restitusi, setiap siswa atau setiap orang dalam cara menangkap atau menyerap apa yang dikasih tahu oleh gurunya atau orang lain itu berbeda-beda.
Mungkin ada yang secara kasarnya ya, ada yang oh ini orangnya kalau dilembutin nurut, kalau ini kalau dilembutan malah punya, kalau ini dikasaran ngawaro, dia mah dikasaran kalah kamu mahan. Nah kalau secara restitusi tadi setelah saya melihat kan tidak dihukum kan, secara mencari solusinya dengan cara dia mengakui kesalahannya. Ya saya salah seperti itu. Apakah itu akan secara pasti itu akan merubah dia, akan bisa berubah total untuk tidak melakukan lagi kesalahan apa yang dia lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibunya. Jadi maksudnya apakah dengan cara segitiga restitusi itu anak akan jerah, ya itu kalau menurut kita anak akan jerah dan tidak akan mengulangi hal yang sama untuk dilakukan di kemudian hari. Nah karena di sini kita itu kan merubah tadi kan di awal merubah posisi kita juga, mulai dari sebagai penghukum berubah menjadi restitusi juga atau manajer juga, itu secara bertahap. Jadi kemungkinan dengan menggunakan segitiga restitusi itu ketika kita memecahkan masalah itu tidak langsung signifikan, tidak langsung kelihatan bahwa si anak tersebut akan langsung berubah, tetapi harus memakan waktu yang cukup untuk si anak tersebut supaya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi intinya meskipun waktunya lama, kita harus tidak boleh menggunakan hukuman, tidak boleh menghukum kepada anak. Meskipun hukuman di sana waktunya itu akan lebih cepatnya daripada restitusi, tetapi di sini lebih baik kita harus menggunakan segitiga restitusi. Kenapa? Karena di sana si anak itu akan menemukan masalahnya sendiri, kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri beserta guru, dan tidak untuk dan mengetahui keyakinan yang sudah dia langgar dengan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Maka kalau sudah si anak tersebut sudah mampu mengontrol dirinya sendiri, di sini artinya si anak sudah tahu keyakinan yang sudah dilanggar, maka dengan sendirinya nanti si anak meskipun dalam waktu yang tidak akan cepat, si anak tersebut akan sadar dan tidak akan mengulangi hal-hal yang kurang baik yang sudah dia lakukan di waktu sebelumnya. Mungkin itu yang dapat penjelasan dari saya tentang dilihat dari efek jerak dan waktu ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ini efeknya akan memakan waktu yang agak lama karena di sini si anak akan mengontrol dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Mungkin itu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ya silakan, William. Oh William, ya silakan. 2 pertanyaan ya Bapak Ibu, 1 lagi. Kembali lagi izin bertanya tadi tentang segitiga restitusi karena ini jujur baru ya. Terus ada keyakinan kelas juga. Nah segitiga restitusi yang tadi disampaikan oleh Bu Dina itu masuknya hanya di lingkup kelas saja atau bisa digunakan untuk aturan di tata tertib misalnya di sekolah. Nah jika bisa efeknya atau misalkan tadi kan hukuman ya istilahnya apa ya punishmentnya misalkan kalau siswa melanggar, kalau kita kan sekarang melakukannya dengan poin-poin gitu ya. Terus kita ngasih punishmentnya seperti apa untuk menebus poin-poin tersebut gitu misalkan ya, atau ada cara lain untuk menerapkan segitiga restitusi ini untuk lingkup sekolah gitu bukan kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi bagaimana apakah segitiga restitusi itu hanya digunakan di lingkungan kelas atau bisa digunakan di lingkungan sekolah ya?
Jadi untuk penerapan segitiga restitusi itu tidak terpaku di lingkungan kelas saja. Jadi karena sekarang kita sudah tahu ya pemaparan tentang segitiga restitusi, maka bisa diimplementasikan di sekolah kita. Kemudian jadi tidak terpaku hanya di kelas saja, misalkan antara Bu Yulia dan anak kelas Bu Yulia, tapi bisa digunakan di lingkungan sekolah. Karena tadi kan kalau dilihat dari judulnya juga budaya positif di lingkungan kelas, sekolah dan rekan guru yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan dari pendapat dari Bu Yulia, apakah segitiga restitusi itu ketika anak melanggar sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan, apakah ada nilai-nilai atau poin-poinnya? Mungkin itu maksudnya Bu, poin-poin yang dilanggarnya. Untuk menebus kesalahannya. Karena di sini untuk menebus kesalahannya, si anak tersebut tadi kan harus memperbaiki dirinya sendiri. Jadi mungkin tidak ada aturan bahwa ketika kamu melakukan ini atau melanggar ini kamu akan mendapatkan poin-poin ini, tetapi si anak harus mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan upaya dia sendiri dan dengan bantuan dari guru ataupun orang lain yang ada di sekitar sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Bapak Ibu, pertanyaannya dua, karena waktunya juga sudah, Bapak Ibu juga sudah laparian dan mengantuk. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Cukup ya bunyinya? Cukup? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu barusan sudah melewati sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa, atau mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pengatur waktu penata acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Atia dari SMPN 1 Atap 2 Cikatomas. Setelah saya tadi menyimak apa yang disampaikan materi dari Bu Gina, itu cukup insightful, penuh wawasan baru, dan tentunya sangat menarik. Contohnya, saya mendapatkan wawasan baru tentang segitiga restitusi yang sebelumnya saya tidak pernah temukan. Jadi untuk pemaparan yang disampaikan oleh Bu Gina sangat luar biasa. Sukses selalu Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iya Susana Dewi sebagai guru di SMPN 1 Atap 2 Cikatomas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gina Pujiama sebagai CKP angkatan 9 yang sudah memaparkan budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru. Pemaparannya sangat jelas. Yang tadinya saya tidak tahu mengenai segitiga restitusi, sekarang setelah saya mendengarkan dari pemaparan Bu Gina, saya tahu bagaimana cara untuk membudayakan positif kepada siswa-siswi yang ada di SMPN 1 Atap 2 Cikatomas. Jadi yang sering saya lakukan selama ini adalah dengan menggunakan konsekuensi, tapi sekarang saya akan bertahap untuk menerapkan segitiga restitusi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you for now when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.